Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tuh cara menyikat gigi yang baik dan benar ya. Karena selama ini banyak yang bertanya gitu ya, "Pak, kenapa saya tuh sikat gigi rajin, tapi saya masih juga terkena gigi berlubang," gitu ya. Saya udah sikat gigi malam, sikat pagi gitu ya, tapi masih juga. Nah itu adalah pertama, cara menyikat giginya mungkin salah atau tekniknya ya. Mungkin karena apa? Kalau kita menyikat gigi itu bukan hanya di depannya saja. Nah, kebanyakan orang kan kalau menyikat gigi hanya saya depan saja ya. Jadi kalau menyikat gigi itulah definisinya adalah membersihkan seluruh permukaan gigi kita dari sisa makanan ya. Jadi kalau sisa makanan kan bukan hanya di depan, dia banyak lengket pada gigi belakang, pada bagian dalam, atas. Nah, itu makanya kalau kita mau menyikat gigi itu harus yang benar. Jadi tekniknya itu benar, bagaimana caranya ya. Untuk itu saya akan menjawab ya, akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga baik dan benar. Ini adalah merupakan teknik kombinasi ya. Teknik kombinasi itu ada dua cara, itu biasanya ada yang cara vertikal dan horizontal itu digabungkan dengan dikombinasikan dengan gerakan memutar atau membuat bulat-bulatan ya. Nah, caranya begini guys ya. Nah, sebelum saya menjelaskan cara menyikat gigi yang baik dan benar itu, pertama adalah alat yang kita gunakan ya. Gunakan itu adalah sikat gigi. Nah, sikat gigi itu yang sebaiknya, nah itu permukaan bulunya ini rata ya, rata. Kemudian di ujungnya ini sebetulnya membulat ya, agar sampai ke belakang, bagian belakang, dan tidak runcing sekali ya. Nah, karena kalau sikat gigi kan bermacam-macam ya, ada yang bentuknya, ada yang lurus kayak zigzag. Nah, ada yang tangkainya sebaiknya itu tangkainya lurus ya, lurus, tidak terlalu membengkok gitu ya. Sebetulnya nyaman-nyaman saja, yang penting adalah tekniknya ya. Nah, di sini untuk pertama kali kita menyikat gitu sebaiknya adalah bagian depan ya. Nah, ini saya buat contoh ya guys. Ini ada namanya pantok gigi ya. Nah, ini. Nah, kalau kita menyikat gigi itu sebaiknya itu di bagian ya, ada yang menyikat ini di bagian belakang dulu ya, bagian belakang, ada bagian depan juga. Nah, untuk teknik menyikat yang itu adalah gerakan memutar ya, tutup ya. Ada juga yang menyikat gigi terbuka giginya, tapi sebaiknya tertutup ya. Nah, ini gerakan memutar membentuk bulat-bulatan ya, lingkaran. Kita hitung maksimal 5-8 kali saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pindah lagi ya, ada bagian sini belum terikat, gerakan memutar juga sampai ke belakang ya. Gerakan memutar ya. Nah, belakang juga dibagi dua bagian, ada 8 kali. Mutar, pindah lagi ke bagian sini 8 kali. Nah, itu untuk bagian yang di depannya ya. Jadi kalau kita menjaga itu hanya di sini saja ya. Jadi di bagian belakang kita bersihkan juga ya, ini contohnya. Nah, ini adalah ini permukaan gigi untuk mengunyah ini penting sekali. Karena apa ya? Sisa makanan banyak sering menyelip di sini. Karena permukaan gigi kita di bagian belakang itu banyak seperti ada lekukan-lekukan. Namanya itu adalah kalau dibilang istilahnya itu adalah fisur atau fit ya. Ada fisur itu adalah kayak lekukan-lekukan itu di dalam. Jadi gerakan untuk mengunyah itu adalah nih, gerakan horizontal ya, menarik maju mundur sebanyak 8 kali ya. Sama di gigi juga, bagian sebelah kiri juga sama, kemudian juga bagian atasnya sama ya, gerakan maju mundur ya. Oke. Nah, hitung 8 kali baru pindah lagi. Nah, untuk bagian dalam, nah ini saya bilang ya, karena sekarang sering sekali ya, pada waktu kita melihat pasien membuka giginya, di depannya bersih, ternyata di belakang banyak karang gigi di bagian sini. Nah ya, bagian belakang sini. Nah, yang bagian sini banyak karang gigi. Nah, kalau sudah banyak karang gigi itu penyebabnya apa? Karena tidak dilakukan penyikatan pada bagian dalam. Kalau sudah mengeras tidak bisa lagi dengan sikat gigi. Ingat ya, kalau sudah terjadi karang gigi itu tidak bisa lagi dibersihkan dengan cara menyikat gigi. Dia harus namanya di scaling atau dibuang dengan alat khusus namanya scaler. Tindakannya namanya scaling. Nah, itu ya. Jadi cara menyikat gigi bagian belakang itu adalah gerakan mencongkel. Nah, seperti ini ya guys, gerakan mencongkel. Nah, gerakan mencongkel ini ya, selama sebanyak 8 kali 8 kali saja ya. Terus pindah ke bagian belakangnya juga, sangat mereka mencongkel. Gerakan mencongkel, bagian sini juga mencongkel. Sama di atas bagian lagi juga tuh, congkel ke dalam bawah, ke bawah ke dalam. Nah, itu bagian depannya, bagian sini juga. Nah,
Itu ya guys. Jadi kalau menyikat gigi itu bukan hanya depannya saja ya. Kalau depannya saja itulah tadi terjadi karena penumpukan sisa makanan itu lari ke dalam bagian dalam sehingga menumpuk di bagian dalam. Nah, sisa makanan tadi kalau tidak kita bersihkan dia akan lama-lama akan menjadi mengeras ya. Dengan adanya plak di dalam mulut kita itu dia akan bisa menjadi karang gigi ya. Dan juga sisa makanan tersebut kalau tidak kita bersihkan secara cepat, makanya terjadilah gigi berlubang itu ya. Makanya kita rajin menyikat gigi itu penting minimal 2 kali sehari saja ya. Di pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa malam sebelum tidur? Karena apa? Aktivitas kita pada waktu malam hari kan istirahat ya. Jadi kira-kira lebih kurang 8 jam kita istirahat. Apabila kita tidak menyikat gigi, wah itu kita tidak tahu ya bagaimana sisa makanan banyak menumpuk, tidak menyikat gigi akan terjadilah nanti suasana di dalam mulut kita tuh banyak plaknya, banyak kumannya, karena plak itu mengandung kuman. Nah itulah yang akan jadi plak itu akan berkembang biak, dia akan fermentasi asam di mulut kita akan menjadi lama-lama akan menjadi karies gigi atau gigi berlubang ya, atau juga dia menjadi karang gigi ya. Nah itu jadi terakhir pada menyikat gigi itu adalah jangan lupa disikat lidah kita juga ya. Disikat lidah kita dari belakang ke depan supaya bersih ya. Nah jangan lupa setelah menyikat gigi itu cukup 1 kali saja berkumur-kumur, dan berkumur ini pun tidak boleh banyak sekali lama ngomong gitu ya. Karena apa? Karena kalau terlalu berulang kali nanti fluor yang ada di pasta gigi itu akan lepas. Jadi tujuannya adalah fluor itu masih tetap di permukaan kita karena melindungi gigi kita supaya jangan terjadi lubang gigi. Nah itu 2 kali, cukup 2 kali saja ya guys. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi lakukanlah sikat giginya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi periksa gigi kita tuh 6 bulan sekali, bukan hanya sakit saja, walaupun tidak sakit di check up ya kayak supaya biayanya ringan dan gigi kita sehat terus. Oke, ciao, mantap, terima kasih.